الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه dan diriwayatkan dari Abu Hurairah anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shoma yauma, barang siapa puasa satu hari, ibtigha'a wajhillah, karena untuk mencari ridhonya Allah. Bukan sekedar puasanya dia kerjakan hanya murni cari ridhonya Allah, bukan karena yang lain-lain. Ba'adahullah, maka Allah akan menjauhkan dia min jahannama, dari neraka jahannam. Ini akhirnya para ulama mengatakan hadis ini puasanya bukan puasa wajib. Ini orang mengerjakan puasa sunnah. Kalau puasa wajib kan bukan kesadaran, itu kewajiban. Maka dari bentuk tatanan bahasa di sini ini menunjukkan ini puasa karena kesadaran, bukan karena kewajiban. Bagaimana pula kalau puasanya itu puasa kewajiban Ramadan, tentu dia akan mendapatkan yang lebih lagi. Ba'adahullah, maka Allah akan menjauhkan dia min jahannama, dari neraka jahannam. Kabu'di ghurabin, seperti jauhnya seekor burung gagak. Burung gagak ini burung yang terkenal sangat-sangat kuat terbang, sulit untuk tertandingi oleh burung-burung yang lain, burung gagak. Toro yang dia terbang wahwa farkhun, sedangkan kondisi dia waktu terbang itu masih piye, masih anakan. Hatta mata haroma, sehingga dia mati dalam kondisi umur yang tua. Yaitu burung gagak itu umurnya puluhan tahun. Kalau dia terbang tanpa ada hentinya, mulai dari anakan sampai tua, itu ya berarti jauhnya itu sudah sangat jauh. Ini diantara faedahnya puasa. Dan ini dipahami oleh banyak ulama, puasanya di sini ini adalah puasa sunnah, yang mana puasa sunnah itu begitu banyak fadilahnya, apalagi yang wajib. Karena sehebat-hebatnya sunnah, andaikan orang tidak mengerjakannya tidak berdosa, bukan tidak rugi ya, tidak berdosa. Jadi kalau wajib itu, kata para ulama, perkara itu kalau wajib berarti pasti. Dengan ini kamu akan mendapatkan kepastian, dapat anugerah-anugerah yang dijanjikan, dapat ridhonya Allah. Maka yang wajib dikerjakan dengan sempurna, yang sunnah jangan sampai ditinggalkan biar kita tidak merugi.
Kalau yang wajib saja dikerjakan tanpa yang sunnah, kalau memang dikerjakan sesuai dengan haknya, sebagian dalam hadis yang telah lalu, orang yang begini ini nanti di akhirat akan dapat derajat seperti derajat-derajatnya orang yang mati syahid, dan akan dikumpulkan dengan para siddiqin, para orang-orang yang mantap imannya. Bagaimana kalau dia ini yang ngamalkan yang wajib dan disempurnakan dengan yang sunnah? Tentu dia akan dapat anugerah berlipat-lipat-lipat, hanya Allah yang tahu kelipatannya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala asnadtu, aku menyandarkan an-nabiyya, nabi ila sadri, ke arah dadaku. Ibu alam dalam kondisi nabi bersandaran kepada sahabat Hudzaifah, di arah dadanya sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah terkenal dengan gelar sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang diberi oleh Nabi riwayat-riwayat khusus yang tidak diriwayatkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka sahabat Hudzaifah ini punya kedekatan khusus kepada Nabi yang tidak dipunyai oleh sahabat-sahabat yang lain. Faqal, maka Nabi bersabda, man qal, barang siapa mengatakan la ilaha illallah, khutima lahu biha, diakhiri untuknya biha, dengan kalimat tersebut, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Sebagian mengatakan dakhala ini kalau diartikan masuk ke surga masih kurang mantap, karena ini adalah jawabnya man, maka yang benar itu ditambah pasti. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah, diakhiri untuknya dengan kalimat tersebut, dakhalal jannata, maka pasti dia masuk surga. Karena barang siapa itu harus ada jawabnya, yaitu pasti tadi. Ini dakhala itu walaupun di situ tidak ada kata-kata tambahan pasti, tapi secara makna yang benar pasti, karena itu jawabannya man, karena jawabannya barang siapa. Ini orang yang wafat akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk surga. Nah kalau enggak akhir kalamnya la ilaha illallah, bagaimana Pak? Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan kepada umat anugerahnya Allah yang begitu luas kepada umat Muhammad. Beliau mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ini kata-kata ini menunjukkan siapapun yang wafat mengatakan la ilaha illallah, baik pun itu yang pertama kali ataupun itu yang kedua kali. Pertama kali maksudnya baru beriman, syahadat langsung mati, atau yang kedua kali, atau yang orang iman kawakan, atau yang sangat kawak. Sebagian mengatakan, dan maksud Imam Syaukani mengatakan, kalau orang mengatakan la ilaha illallah sekali dengan masuk Islam, dia pasti masuk surga kemudian kalau wafat. Kalau dia umurnya tidak langsung wafat, begitu dia mengatakan la ilaha illallah, Nabi bersabda, al-islamu yajubbu ma qablah. Islam itu akan menghapus dosa-dosa sebelum Islam.
Ini orang sekali mengatakan la ilaha illallah, dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari macam-macam kekeliruan akidah, mengatakan la ilaha illallah, terhapus semua dosa dia. Yang ngantuk-ngantuk dibangunkan, ngantuk itu. Nah, itu. Nah. La ilaha illallah. Bagaimana dengan orang yang dia ini sudah membawa kalimat itu mulai kecil, kemudian dibawa sampai gede, kemudian akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah. Apa mungkin derajat dia akan disamakan oleh Allah? Kata beliau, tidak akan. Maka orang iman yang sudah beriman sebelum akhir katanya dia sudah biasa mengatakan tahlil la ilaha illallah, kalau dia di akhir kalimatnya ditolong lagi oleh Allah untuk mengatakan la ilaha illallah, dia bukan hanya sekedar masuk surga, tapi masuk surga biduni hisabin wala adab. Ini rangkaian dari pemahaman-pemahaman yang telah disebutkan sebagian tadi. Kalau sekali saja dia mengatakan menghapus seluruh dosa sebelumnya, kalau orang itu dosanya sudah terhapus, mau dihisab apa lagi? Kan tinggal langsung nikah dengan bidadari toh. Ini sudah nggak ada rintangan apa-apa, jalan tol hus sampai surga. Mestinya begitu itu. Maka pemahamannya para ulama itu benar-benar dari sumber kejelian. Oh, kalau orang itu orang iman yang umumnya begitu itu. Mengatakan sekali sudah dapat gitu, apalagi yang 2 kali, apalagi 3 kali sebelumnya. Yang akhir kalimatnya, dan itu seumur-umur dia mengatakan hanya sekali, itu bisa masuk surga. Bagaimana yang dia terus bawa kalimat itu kemana-mana? Kemudian Nabi mengatakan lagi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa wafat sedangkan dia yakin bahwasanya tidak ada yang hak disembah selain Allah, dia tidak sempat mengucapkan, mungkin nafasnya nggak cukup atau memang tidak berkesempatan, maka orang yang begitu itu pasti masuk surga juga. Maka orang yang husnul khotimah itu tidak diukur dengan mesti bahwa mesti mengatakan la ilaha illallah, tidak. Yang membatasi begitu itu kurang merenung aja. Yang dia sebelumnya sudah beriman, kemudian wafat nggak mengatakan apapun atau mengatakan yang lain selain la ilaha illallah, sementara dia terkenal ini ustadz ilmu tauhid namanya. Maka orang ini terhusnudzoni, dia wafat dalam membawa iman, pasti husnul khotimah. Tidak ada di dunia ini orang yang lebih tinggi derajatnya di dalam urusan keimanan dan urusan bertauhid melebihi para anbiya. Dari kalangan para anbiya tidak ada yang lebih tinggi melebihi Sayyidul Anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalimat beliau ketika beliau berangkat ke akhirat, akhir kalimat beliau adalah Allahumma ar-rafiqal a'la. Ini kata-kata terakhir yang didengar dari mulut beliau yang mulia. Ya Allah, saya minta dikumpulkan dengan teman-teman yang baik. Minta dikumpulkan dengan para nabi, para rasul. Ini Nabi menyontohi kita. Orang itu yang tertinggi kesolehannya, tertinggi kebaikannya, di antara kerinduannya ketika nanti berangkat ke akhirat, kerinduan puncaknya pengen di sana kumpul dengan orang-orang soleh, para nabi, para rasul dan seterusnya. Kadang-kadang orang itu kalau kurang referensinya atau kurang bacanya itu kadang-kadang menyimpulkan bahwa la ilaha illallah itu enggak pasti masuk surga. Wah, itu enggak pasti, kamu itulah yang enggak pasti.
kepastian kamu, kepastian yang tidak pasti. Allahu Akbar. Wa man shoma yauman, dan barang siapa suatu hari puasa satu hari, ibtigha wajhillah, untuk mencari ridhonya Allah, khutima lahu bihi, yang diakhiri untuknya bihi dengan amalan puasa, dakhala jannata, maka dia masuk surga. Ya, ada orang punya amalan, akhir amalannya puasa, sebelum buka wafat atau pas buka wafat atau tengah-tengah puasa wafat, ini jaminan masuk surga. Wa man tasaddaqa bisadaqah, dan barang siapa bersedekah dengan sebuah sedekah, ibtigha'a wajillah, semata-mata mencari ridhonya Allah, khutima lahu biha, diakhiri untuknya biha dengan amalan sedekah. Di amalan terakhir sedekah. Lepas sedekah, Jibril datang, ayo berangkat, ayo. Nah, ini adalah pasti surga, dakhalal jannata, maka pasti dia masuk surga. Semoga termasuk kita. Amin. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi. Ini satu nasihat yang muncul dari hadis ini, yang biasa ditulis oleh para ulama dengan berbagai macam untaian kata, yang kesimpulannya sama, yaitu setiap kita mau buat amal atau mau tidak buat amal, mau ngomong atau mbak ngomong, mau gerak atau mau diem, rasakan ini mungkin adalah amalan kita terakhir. Ngantuk waktu ngaji itu juga mungkin amalan kita terakhir. Bangkong waktu pagi itu mungkin amalan kita yang terakhir. Itu kira-kira yang terakhir, yang bentuknya begini ini kira-kira terjamin nggak husnul khotimah saya? Saya punya teman lumayan akrab, Masya Allah, sukanya merokok itu luar biasa. Saya tanya pada dia, merokok sampai kapan? Sampai mati dalam keadaan merokok, katanya. Nah, oleh Allah dituruti, tengah-tengah merokok, wafat, merokoknya masih hidup. Nah, kalau bawa iman ya tetap aja husnul khotimah, ya maksudnya. Jadi setiap gerak-gerik kita itu mungkin itu terakhir dari kehidupan kita. Tengah-tengah melihat santri putri lewat, tiba-tiba Israel datang, bruk. Santri putri tengah-tengah ngitung jenggotnya santri putra, bruk, mati. Mungkin aja. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal Rabbi bil Mustafa sallim maqasidana, ighfir lana ma madha ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, السر منا لا تحتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكلنا حيث كنا، نرد بك الأعداء من كل وجهة، وبالاسم نرميهم من البعد بالشتى، ثم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا، اللهم سددنا، اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، وفقنا لإحياء ليلة القدر واجعل لنا منها حظا وافرا. اللهم إنا نسألك في رمضاننا هذا لنا ولإخواننا ولأصحابنا ولتلامذنا تلميذاتنا ولعائلتنا وذرياتنا ولأهل بلادنا ولأهل قريتنا أفضل ما أعطيت به وتؤتي به عبادك الصالحين بمجرد فضلك العظيم بشفاعة رسولك الكريم، إنك أنت الله البر الرحيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعهد صاحبيه. اللهم اجعل دورها كدور الصحابة، رجالها كرجال الصحابة، نساءها كنساء الصحابة، أفكارها طيبة مرضية عندك. اللهم اجعلها قرية تأكل القرى، تنشر الخيرات إلى أرجاء المعمورة، تنشر الخيرات إلى أرجاء المعمورة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أذب فساقها، أخرج فساقها، لا تبقي فيها من فساقها أحدا أبدا إلى قيام الساعة. اللهم يا الله واجعل مثل هذه السؤلة لما حواليها من قرى المسلمين. نسألك يا الله من خير ما سألكه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.